agama yang akan disampaikan oleh guru kita dari Pondok Pesantren Al-Baqiyus Shalihat Cibubur. Sebelumnya kita baca niat ta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadakkura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menghadiri hikmah dan manfaat serta maslahat di dunia wal akhirah. Amin. Tidak terasa kita
seluruh aktivitas kita, bernapas kita, bergerak kita upayakan untuk bisa meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari perjalanan dakwah kita selama bulan Rajab, alhamdulillah sedemikian masifnya di berbagai pelosok daerah, dari lembur hingga gubernur, dari desa hingga istana negara, dirayakan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang tentu saja para penceramah di dalam ceramahnya ini demikian bervarian di dalam menginterpretasikan dari eksistensi Isra dan Mi'raj itu sendiri. Apakah dari perspektif tauhid, perspektif fikihnya, usul fikihnya, maupun juga dari perspektif ilmu sosiologinya dan lain-lain sebagainya, maka dari sedemikian bermacam-macamnya uraian dari para penceramah, akhirnya berakumulasi dari hikmah Isra dan Mi'raj itu untuk bagaimana kita dapat mengaktualisasikan yang namanya hablum minallah wa hablum minannas. Hablum minallah, bagaimana komunikasi kita seorang hamba Allah yang penuh dengan kehinaan di hadapannya, bagaimana dalam bersujud, bagaimana ia mewujudkan iktiraf, pengakuan diri sedemikian hina dan buruknya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita mampu untuk peningkatan amal ibadah kepada Allah, maka dengan sendirinya hablum minannas itu akan dapat terwujudkan. Nah, ini yang jadi persoalan adalah yaitu kembali bahwa sentral ibadah itu adalah sholat, sehingga sholatnya benar, maka aktivitas yang lain pun juga akan benar. Bahkan kelak nanti yaumul qiyamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwalul ma yuhasabu bihil abdu yaumul qiyamah sholatu, yang artinya kurang lebih yang pertama kali kita dihisab, yang pertama kali kita diaudit ya oleh Allah itu adalah urusan sholatnya. Maka diperkuat dengan sabda Rasulullah juga yang sudah maklum, insya Allah yang hari itu sudah pernah ngelokok, as-sholatu imaduddin, sholat itu hanya agama, akomadin. Siapa yang mendirikan sholat, tandanya menegakkan din.
nabi terdahulu juga memohon kepada Allah untuk bagaimana agar dalam disiplin salat itu bukan hanya dilakukan oleh pribadinya, tapi juga melibatkan kepada keluarganya. Rabbi ini ubi masolati wa dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Jemaah yang mulia, kalau kita kaji rutin dari mulai kita Sakinah yang pagi ini ya, mungkin 40 poin, apalagi udah 40 begitu, 40 mungkin 40 wahab, ilmunya jangan 40 isahnya. Kita mengkaji fikih dari seluruh kitab-kitab fikih ya, khususnya Mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Selalu diungkap babut tohara, babut sholat. Ini menunjukkan bahwa kita harus bernilai rutin berkaitan dengan kesucian. Nah, maka sholat itu adalah merupakan satu akumulasi bagaimana untuk dapat teridentifikasi antara toharoh, toharatul qalbi, kesucian hati, juga termasuk kesucian batin. Tapi jamaah, ini yang namanya setan, ini memang adu mubin. Ini merupakan musuh yang nyata. Kadang nyaris terlintas saat kita menunaikan sholat, kita lakukan dengan rajin. Itu ada saja setan itu terus berupaya mengkampanyekan kepada diri kita untuk ada perasaan bahwa akulah yang paling terbaik ibadah, sehingga nyaris kadang menampilkan orang lain, bahkan seakan-akan dia sudah berani melebihi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memandang, memponis, wah si anu bodoh, si anu itu harus sholat, si anu itu berarti dia tidak akan berhak untuk masuk surga, dia ahli neraka. Padahal kalau kita kaji dalam ilmu tasawuf, masya Allah, sudut kita kepada orang lain itu sudah menunjukkan bahwa sholat kita itu tersebut. Jemaah yang mulia, menarik khususnya jamaah yang bodoh ini merasakan sekali. Semakin berumur kita itu, semakin berusia, terasa sekali nilai lemah kita di hadapan Allah. Bagaimana tidak ya, Pak Kiai, maaf ya, kalau ngaji sampai kadang udah 2 pemilu belum tamat-tamat. Berputarnya tentang sholat, tentang bersuci, bagaimana cara kita berwudu, bagaimana cara niat, semua itu, wah, semakin terasa sekali. Terlebih ketika kita ingin memutaakhirkan eksistensi keilmuan dalam bab haji, bab zakat, bab sholat ini. Kapan kita mau sempurna? Apalagi ya kalau kita biasanya kaji seperti Al-Qur'an, misalnya Fatwa, Covid, Hayatus ya, dan lain-lain lagi. Itu masail fikih itu ya, luar biasa. Jadi persatu. Kalau itulah, jangan pernah kita merasa arogan bahwa akulah yang akan pertama kali masuk surga dengan cara ibadah. Makanya justru kita ada istimewa kumpulan seperti ini. Barangkali kebaikan-kebaikan yang multi itu siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi fadl dan rahmatnya itu dengan kita kumpul membaca Al-Asmaul Husna,
salihin min dzurriyyatir rasul. Kita semua ini mudah-mudahan rahmat Allah turun kepada kita semua ini. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allahu a'lam. Sesungguhnya kasih sayang Allah itu akan dekat dari mereka yang berbuat kebajikan. Nah, itu sekarang ya, upaya maksimal kita bagaimana kita untuk mampu menerjemahkan sholat yang kita untuk kita praktekkan di luar sholat. Karena sinyalemen dari Al-Quran suratul Isra aja bagaimana perjalanan spiritual Rasulullah dalam Isra-nya itu minal masjid ilal masjid. Berarti ketika di situ diungkapkan bukan minas sholat ila sholat, tapi lebih diarahkan kepada mahalnya bukan halnya. Ini menunjukkan bagaimana kita umat Islam mempraktekkan sholat ini juga di luar sholat. Dan ini yang paling berat, ini minal masjid ila masjid. Berarti hati kita itu jangan pernah jauh dengan eksistensi masjid. Yang kita kaji dalam pikiran bagian itu seperti arkanus sholat, rukun sholat itu ada 13 dari 13 itu ya, tentu tidak dirinci tumainah ya kan, ijmalnya dari rukun sholat yang jumlahnya tadi itu kan dibagi kepada 3 bagian. Ada rukun qauliyun, ada rukun fi'liyun, ada rukun qauliyun. Itu 3 rukun ini harus mampu kita menerjemahkannya. Nah, kalau kita sudah bisa mengimplementasikan, realisasikan dari sholat yang kita kerjakan yang 3 rukun tadi ya, dari rukun sholat yang dibagi 3 itu, baru kita dengan sendirinya hablum minanas juga amal. Saya maaf ya, kita berpikirkan berarti pekerjaan hati, berarti kan niat. Nah, ketika kita mengungkapkan niat ya, sampai Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu mazhab kita ya, sampai untuk bagaimana membutuhkan niat dalam sholat ini dibantu kan dengan ucapan usolli. Ada al-qasdu, ada at-ta'arrud, ada at-ta'yin. Malah pada saat takbiratul ihram itu ada istihdor urfi, ada istihdor hakiki ya. Mungkin kalau kita dalam keadaan sholat yang kemudian kita bersanding dengan saudara kita yang tidak semadhab dengan kita, lalu dia langsung takbir aja tanpa mengungkapkan usolli, dan bahkan juga ada yang membuli kita pakai usolli segala macam ya, tapi kan kita juga bereferensi kan, kita jelas kan an-niyatu qasdus syai'i muqtaranat bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Melafalkan niat itu juga sunnah. Untuk tujuannya apa? Untuk membantu dan mendorong agar hati itu betul-betul konsen. Usolli fardhu maghrib salasa raka'atin dan seterusnya. Allahu Akbar. Dan ketika baca Allahu Akbar dengan dipanjangkan, itu sesungguhnya disitulah kita menghadirkan itu istighfar tadi. Apa yang akan kita lakukan dalam sholat, dari mulai kita takbir hingga ulul salam, di situ hadir. Jamaah yang mulia, itulah kehadiran hati kita. Bahwa kita konsen, bahwa kita sedang komunikasi instan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini artinya praktekkan di luar sholat juga, hati kita itu juga tercipta kehusuan, kekhidmatan. Kalau kita
kita kaji di kontrol voice-nya, mohon maaf Pak Kiai, para bahasa di bagian akhir itu ternyata ya Allah, ini hati ini merupakan terminal, dan di seluruh organ tubuh kita itu generalnya adalah hati. Inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Ini antara akal dengan syaitan itu terus terjadi pertentangan, perlawanan. Jadi ini bercoupling. Bagaimana ini kedua kelompok ini untuk bisa mendominasi hati seseorang di antara baik dan tidak baik. Makanya ini sudah miris sekali, orang sholatnya rajin tapi hatinya kotor. Lihat tetangga buat rumah baru renovasi, ampok dia. Baru selesai tengah tahun beli mobil baru lagi, nggak tanggung-tanggung, bukan Avanza, bukan Ampok, apa lagi, langsung mobilnya Lexus, langsung dia pas 2 bulan kemudian tambah lagi dia beli mobil Alphard, masuk IGD. Masya Allah. 3 hari kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang lain senang, dia malah yang sesak nafas. Alhamdulillah ini. Kadang di hati kita juga dalam kondisi yang abnormal. Apa yang kita lakukan dalam ibadah ini ingin dipandang orang, ingin dipuji. Wah, dia memang hebat ibadahnya, rajin tahajudnya, qiyamul rajin, pakainya dia ahli sujud, hingga jalannya aja sampai girang. Bengok sekalian, Masya Allah. Itu ternyata dengan ria mengharap pujian makhluk, itu akan memberangus seluruh pahala yang kita lakukan. Panasalul manana ayyujirona minarriya mudhaifan ujurona. Nyuhunkeun abdi ka Gusti pangraksana dina riya nu ngapeskeun ganjaranna. Nyanyi seperti ini enak gak enak, sholat aja dah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita punya hati yang suci. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin wa burrizatil jahimu lil qawmin. Wallahu a'lam. Yauma la yanfa'u malun wala banun, pada yang tidak bermanfaat, tidak berguna harta, gak berguna anak, gak berguna hak ditolak, gak berguna jabatan, tidak berguna seluruh aktivitas keduniaan. Yang saat itu direspon oleh Allah adalah man atallaha biqalbin salim, yang soal menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat minasyirki wan nifaqi, dari mempersekutukan Allah dan kebohongan hati. Jemaah yang mulia, ada lagi namanya rukun qauliyun, pekerjaan ucapan seperti baca Fatihah. Makanya terus berulang ya, asabtu minal masani. Tapi gitu kan, dibaca berulang. Nah, ini artinya ternyata sunnah Fatihah bagian dari rukun sholat. Tiada sempurna sholat seseorang kalau dia tidak membaca suratul Fatihah.
Maka Fatihah adalah merupakan komoditas utama dari sholat yang kita lakukan. Nah, berarti bagaimana Fatihahnya? Rattilil Qur'ana tartila, bacalah suratul Fatihah dengan tartil, dengan genah sesuai dengan aturan ilmu tajwidnya. Makanya mohon maaf kalau yang ketal jangan ambil bagian jadi imam. Dapat di mana itu? Sudah ya mundur. Nah, makanya bacaannya diusahakan biar fasih. Minimal ya kita yang pendek baca pendek, yang panjang dibaca panjang sesuai hak dan mustahaknya. Walaupun kita enggak seperti ori yang tasir begitu, ya biasa nggak apa-apa. Karena yang ditargetkan bukan masalah suaranya bagus, tetapi bacaannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Mudah-mudahan ya salat kita diterima oleh Allah. Nah, dengan suatu Fatihah yang baik dalam sholat yang kita lakukan, demikian juga rukun qauliyun yang lainnya praktekkan di luar sholat. Orang yang sholat hindari dong ucapannya, jangan nyakitin orang lain, ngebully, kerjanya tuh selalu memvonis neraka, selalu memvonis wah dia mah kafir, takfiri, dikit-dikit bid'ah. Masya Allah budak bid'ah dulu, gak sadar belum tentu dirinya itu lebih baik daripada orang yang ikuti jalan itu. Betul nggak? Betul. Ucapan salamatul insan bihil lisan, selamatnya manusia itu tergantung dari pemeliharaan ucapannya. Oleh karena itu, kalau kita berungkap, katakanlah ucapannya itu beristidlal, qulil haqqo walau kana murrah. Katakan kebenaran itu walaupun pahit seperti dada. Bahkan di dalam hadis arba'in ya, Imam Asy-Syaraf An-Nawawi itu mengungkapkan ya, ada hadis 40 itu. Ada kan? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini mah pertemuan ini manfaat daripada ngerumpi ngomongin tetangga, ujung-ujungnya istri kita juga kena sasaran. Ya toh, ibu-ibu lagi ngerumpi, akhirnya suami juga kedepak lagi ngomongin. Daripada hal-hal yang tak berguna, kita tinggalkan, arahkan untuk yang bermanfaat. Nih silaturahim seperti berkah yang Pak Kiai ya, berkah coba ya. Saya tadi udah WA ngomong-ngomong siapin kue dong, mantap ini kayak China tahu mungkin sekali. Inilah buah silaturahim. Saya tuh pengen bulan Rajab tuh setahun umurnya. Ini ya Pak Kiai ya, biar 365 hari di suatu itu. Ya Allah, malah akitik, malah kecomrak putih berkah benar. Alhamdulillah. Makanya rata-rata Kiai saya sandi sana itu Maulid Islam itu kadang-kadang ronda sampai malam. Tapi kalau saya nggak ada undangan, nggak jadi ronda sampai jam 1 aja. Dia berharap ya Allah mudah-mudahan bagas mobilnya ada isinya begitu. Ada berkah, masya Allah buah kapak segala macam kue. Alhamdulillah mudah-mudahan tiap pagi seperti ini. Subhanallah. Ini berkahnya ya, bis berkah lagi. Jemaah yang mulia, yang ketiga nih ruknun fi'liyun, pekerjaan, rukunya, sujudnya, takbiratul ihramnya dan seterusnya. Nah, kita lakukan dengan proporsional aturan yang berlaku kan. Sallu kama ra'aitumuni usolli, salat kalian sebagaimana aku salat. Kita sejaman sama kanjeng Rasul tentu ya, santrinya kanjeng Nabi kan sahabat juga punya santri namanya tabi'in, apa tabi'in, para ulama terus para guru kita menerangkan bagaimana sholatnya yang baik dan ini seterusnya. Akhirnya kita bermuara seperti sholat yang kita kerjakan setiap hari ini adalah sanad dari para guru-guru kita. Jangan sampai kita
karena Maha Guru pun tidak sembarangan memberikan ceramah kepada kita, melainkan sesuai dengan referensi dalil yang ada. Nah, mari praktekkan ketika kita dalam fi'liyah, pekerjaan dalam sholat ini kerjakan dengan semaksimal mungkin. Mari praktekkan di luar sholat, ya. Jangan sampai tangan kita, kaki kita, pandangan kita semua dilakukan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, kita diberi nikmatnya, alhamdulillah, diberi kaki yang sempurna pagi ini. Kalau lihat saudara kita, ya, kakinya nggak bisa jalan, bagaimana dia akan konsen? Bagaimana dia akan bisa menempuh perjalanan jauh? Alhamdulillah kita diberi sehat. Manfaatkan kaki kita dengan jalan yang terbaik, jalan menuju ridho Allah. Tangan yang kita, ya, yang Allah berikan kepada kita, gunakan hal-hal yang terbaik. Raihlah sesuatu yang halal. Kita tidak melakukan kezaliman kepada orang lain, ya. Kita bermusyawarah, tandanya sinyal kita bahwa kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Jangan melihat latar belakang ormas, Pak, ya, maulah Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau PSMS Medan, mau Persija, mau apa kek, yang penting mereka adalah seiman dengan kita, itu adalah saudara kita. Setuju? Yuk, bukan saat lagi kita saling aku goreng abatur tebenan, yuk kurang bareng-bareng, teh dulu kurang sadayana, ya. Orang Sundanya sakit jauh wonten, sakit pada Medan, Sumatera, pokoknya kita adalah orang Indonesia. Kita alhamdulillah Allah beri kekuatan iman dan Islam. Nah, maka 3 poin inilah akan bermuara kepada firman Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Disitulah rasa nikmat ibadah kita, disitulah rasa nikmat kita berkomunikasi, disitulah kita rasa nikmat untuk banyak bersilaturahim dan muasyarah, berkenalan dengan siapapun di antara kita, sehingga pertemuan-pertemuan itu akan membawa manfaat. Jemaah yang mulia, terharu Al-Fakir, ya, dengan Al-Asmaul Husna, Bapak Yai yang pimpin. Insya Allah kalau kita merujuk kepada para ulama terdahulu, mengirimkan Al-Asmaul Husna, mengirimkan dalam ilmu khairat luar biasa, sehingga menghadirkan ketenangan batin. Ya, baiklah jemaah yang mulia, pasti ya, waktu kurang bersahabat. Masih banyak para Yai yang akan menyampaikan tausiah kepada kita. Akhirnya Al-Fakir menyimpulkan, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang diberi panjang umur, diberi kesehatan walafiat, dimudahkan ini sama rezekinya, keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, anak-anak kita sholih dan sholihah, yang akhirnya kita menjadi keluarga yang berkualitas, keluarga yang penuh dengan uswah dan qudwah, sehingga terpancar dari rumah kita itu nilai-nilai keislaman, sehingga menjadikan keberkahan yang kolektif. Itu saja yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada khilaf. Terima kasih atas semua atensinya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadat Rasulullah Jazakallah berkasihat nama seluruh para jemaah. Kita aturkan ribuan terima kasih atas paparan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita dari Cibubur yang begitu detail, tentunya hingga sejauh mana kita mengaplikasikan dalam
malam sudah jam 10. Kita selalu menyimpan dengan waktu sebelum pengajian ditutup. Juga ahlan wa sahlan bihukum kepada guru kita pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Malam ini alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah kita semua, dan tentunya Baitul Makmur pada malam hari ini subhanallah para habaib semua hadir, para guru-guru kita, guru besar kita juga hadir, sepuh-sepuh kita semuanya hadir, tokoh-tokoh kita juga semua hadir. Mudah-mudahan tambah berkah, tambah makmur masjid Baitul Makmur ini. Dan selanjutnya seperti biasa sebelum pengajian ditutup ada beberapa informasi. Yang pertama adalah workshop pembeli malam hari ini berkumpul sebesar 1.170.000